Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 8 DPR RI mendorong kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat menyesuaikan kondisi tiap daerah dan memperhatikan aspek ekonomi. Ditemui saat melaksanakan kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengapresiasi langkah pemerintah Kota Bogor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam melakukan sosialisasi dan edukasi bahaya COVID-19. Mengembangkan layarnya. Nah, ini mau tidak mau harus dilakukan. Jadi terkadang pembatasan ruang termasuk juga pelarangan membuka pasar dan sebagainya itu dilihat dari kondisi daerah masing-masing. Karena selalu ada dua pertanyaan penting, kesehatan atau ekonomi? Ekonomi atau kesehatan? Dan ini viral di mana-mana bagaimana masyarakat, pedagang-pedagang protes bahwa dilarang mereka bekerja di pasar, itu artinya mereka mati bukan karena COVID tapi kelaparan. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Iko Mangkoheri mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bogor, khususnya dalam menangani COVID-19. Ia juga mendorong masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19 oleh Pemkot Bogor dengan mematuhi protokol kesehatan. Dirinya juga mendorong Pemkot Bogor untuk bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dalam mensukseskan program vaksinasi. Harapan kita, masyarakat Kota Bogor dapat mengikuti pencegahan 3M itu, malah sekarang 5M. Dan terlalu berkoordinasi dengan gugus pengawasan agar Pemerintah Kota Bogor menerapkan kebijakan ganjil genap dan PPKM berskala mikro dalam menekan penularan COVID-19. Dari Kota Bogor, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI menilai Bulog adalah badan yang paling berpotensi untuk menjadi Badan Pangan Nasional. Kedepan, Bulog seharusnya tidak lagi berorientasi pada keuntungan, namun lebih kepada stabilitas harga pangan di Indonesia. Hal tersebut kembali mengemuka dalam kunjungan spesifik Komisi 6 DPR RI ke gudang Bulog Karawang baru-baru ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan, idealnya Bulog tidak lagi dipaksa untuk menghasilkan keuntungan, namun berfokus pada ketersediaan, keamanan, dan kedaulatan pangan Indonesia. Oleh karena itu saya tidak berhenti mengusulkan bahwa Bulog ini sudah waktunya menjadi Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional itu tidak boleh profit oriented dan dia tidak boleh dipaksa untuk menghasilkan untung ya. Tetapi bagaimana Badan Pangan itu betul-betul menjaga ketersediaan. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 6 DPR RI Daeng Muhammad menyatakan apabila pemerintah memiliki goodwill untuk memperbaiki swasembada pangan, ia meminta agar fungsi Bulog dikembalikan menjadi stabilisator harga pangan dengan proteksi kebijakan serta dukungan anggaran dari pemerintah. Kerugian dari persoalan itu, maka saya bilang, kalau pemerintah punya goodwill, punya niat baik untuk memperbaiki swasembada pangan, kembalikan fungsi Bulog pada kewenangan sebagai stabilisasi. Dia bukan untuk dagang, tapi dia diproteksi oleh negara, oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan keberpihakan anggaran. Diketahui sebelumnya, Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan pemerintah untuk membentuk Badan Pangan Nasional dengan batas waktu 3 tahun pasca undang-undang tersebut disusun. Dari Karawang, Provinsi Jawa Barat, Alda Gustari, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong pemerintah mengevaluasi distribusi subsidi energi yang selama ini dilakukan karena pola distribusi yang dilakukan selama ini seringkali tidak tepat sasaran. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Ketua BAKN DPR RI berharap distribusi energi dapat menjadi perhatian pemerintah. Idealnya, subsidi energi diberikan kepada masyarakat tidak mampu atau prasejahtera, sehingga perlu ada database kepada siapa subsidi energi ini diberikan. Masalah subsidi energi ini sebenarnya masalah klasik yang sudah cukup lama, di mana subsidi energi ini seringkali tidak tepat sasaran. Jadi kita berharap ke depannya agar ada perubahan yang cukup signifikan. Sementara itu, anggota BAKN DPR RI Amir Uskara menegaskan, pola distribusi energi yang dilakukan pemerintah saat ini harus diubah.
Jika selama ini subsidi energi diberikan kepada barangnya, maka kedepannya subsidi energi bisa diberikan langsung ke masyarakatnya. Itu yang salah satu menjadi kajian kita, karena selama ini kan barang yang disubsidi, sehingga di lapangan justru banyak liar karena selisih harga yang terjadi antara yang normal dengan yang disubsidi itu cukup tinggi, sehingga ini menyebabkan banyak yang terjadi miss di lapangan. Makanya orientasi kita sementara ini kita sudah sampaikan juga kepada beberapa instansi terkait supaya subsidi ini, hampir semua subsidi yang kita bilang adalah harusnya langsung ke masyarakatnya, bukan ke industri atau ke barangnya. Di tahun 2021 ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi sebesar 110,51 triliun rupiah. Jumlah itu lebih besar dari anggaran subsidi energi tahun 2020 yang mencapai 108,8 triliun rupiah. Hendra dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak sekali informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 4 DPR RI yang soroti politik anggaran KKP. Setelah jeda berikut ini. DPR RI melalui Komisi 4 mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran yang dinilai sangat minim untuk menjawab tantangan potensi maritim Indonesia. Ditemui usai rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri KKP di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen belum lama ini, anggota Komisi 4 DPR RI Nuraini diminta pendapatnya perihal politik anggaran KKP mengatakan, Menteri KKP diharapkan bisa memaksimalkan pengelolaan anggaran KKP untuk membantu banyak nelayan terdampak COVID. Produksi. Nah, dengan minimnya anggaran, tentu dorongan kami bahwa agar Pak Menteri beserta jajarannya ini mampu untuk bisa mengelola anggaran secara cermat, serta mendistribusikan anggaran-anggaran ini di masing-masing dirjen kepada program-program yang mengarah ke sektor-sektor pembinaan ataupun padat karya untuk para nelayan-nelayan kita. Nuraini juga mengatakan, dengan adanya pengurangan anggaran KKP, pemerintah dinilai tidak konsisten dalam upaya memaksimalkan potensi maritim Indonesia yang perlu diprioritaskan. Pasalnya, para nelayan yang berjuang di sektor pangan, melalui perikanan dan kelautan, sangat membutuhkan perhatian negara dalam bentuk keberpihakan anggaran. Iya, tadi sebetulnya kita kalau dibilang kecewa ya, tidak konsisten di sini pemerintah melihat potensi kemaritiman kita yang cukup besar, ya kan, di tengah-tengah kondisi COVID yang seharusnya negara ya dalam hal ini mampu untuk bisa memprioritaskan terhadap kebijakan dan program agar tidak disamaratakan. Kita ingin mendorong bahwa Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendukung wacana pemerintah yang ingin menghapuskan sistem kelas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai, penerapan sistem kelas dalam BPJS Kesehatan yang diterapkan selama ini membuat adanya perbedaan pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan atau Faskes pada masyarakat selaku peserta BPJS Kesehatan fasilitas kesehatan. Karena sebenarnya kenapa itu terjadi menjadi usulan, karena kita tidak mau ada senyum yang berbeda. Bisa jadi kalau di kelas 1 senyumnya manis, turun kelas 2 agak kecut, turun kelas 3 nggak ada senyum. Nah, kita tidak mau ini seperti itu. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska mengatakan, penerapan pelayanan kesehatan tanpa kelas akan mempermudah manajemen pelayanan pada masyarakat. Selain itu, potensi kecurangan dan penyalahgunaan di tingkat Faskes bisa diminimalisasi. Kita melihat, atau paling tidak saya pribadi melihat, dengan satu kelas itu akan lebih mudah manajemennya. Kemudian akan lebih terasa kebersamaannya. Jadi orang tidak bisa ada proud gitu, pokoknya kayak begini. Kalau berkelas sekarang, dia ini kelas 3.
sesuai Perpres nomor 64 tahun 2020 per 1 Januari 2021. Peserta kelas 3 yang bekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja membayar iuran sebesar Rp35.000 per bulan. Peserta kelas 2 Rp100.000 dan peserta kelas 1 Rp150.000. Alfat dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB DPR RI dengan Parlemen Kroasia mendukung kerjasama bilateral Indonesia dan Kroasia di bidang ekonomi, kebudayaan, dan pertahanan keamanan. Di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, anggota BKSAP DPR RI Vera Febianti mengatakan, BKSAP DPR RI mendukung kerjasama antar pengusaha dari kedua negara, sehingga neraca perdagangan Indonesia meningkat. Selain itu mendorong kerjasama yang lebih intensif untuk pertukaran misi pendidikan dan kebudayaan. Untuk bisa mempererat hubungan tersebut dan juga dia mengajak pengusaha Indonesia mungkin ada yang bisa menginvestkan ke sana dan juga sebaliknya pengusaha Kroasia juga kita mengajak untuk bisa menginvestkan di Indonesia khususnya di bidang-bidang yang tadi disebutkan. Khususnya di bidang beberapa teknologi, informasi teknologi sistem. Anggota BKSAP DPR RI Vera Febianti juga menyambut baik Kroasia yang bersedia melakukan transfer teknologi, baik untuk aspek keamanan dunia maya atau cyber security dalam dunia perbankan maupun pertahanan kedaulatan negara melalui kepolisian dan TNI. Nah, karena Kroasia itu adalah masuk di dalam negara bagian dari NATO, mereka juga tadi sempat menyinggung mengenai defense sistemnya, di mana ada kapal untuk kapal patroli, juga di mana mereka bersedia untuk mentransfer teknologi. Indonesia dan Kroasia menjalin sejumlah instrumen kerjasama dengan Kroasia. Pada Mei 2017, perdagangan bilateral Indonesia dan Kroasia naik 33,41%. Ferdian dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi langkah cepat dan inovasi Pemprov Jawa Barat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah akibat pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengatakan, Jawa Barat bisa menjadi andalan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi, investasi, dan daya beli masyarakat akan memberikan dampak pada penerimaan pajak. Jika ketiga komponen tersebut menurun, akan berdampak juga pada menurunnya pendapatan pajak. Ekspornya naik ya kan 16%, kemudian infrastrukturnya bagus, pajaknya juga saya kira mulai naik. Jadi ini artinya apa? Bahwa Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang bisa menjadi andalan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI Siti Mufatahah mengatakan, menurunnya pendapatan asli daerah salah satunya dipengaruhi pajak. Pemprov Jawa Barat perlu melakukan perbaikan regulasi terkait pajak daerah, salah satunya pajak kepada pabrik yang beroperasi di Jawa Barat. Dibenahi adalah regulasi untuk penerimaan pajak itu. Karena kalau misalnya pabriknya ada di Jawa Barat, kemudian penerimaan pajaknya ada di Jakarta, maka ini tidak fair. Makanya kami akan dorong melakukan revisi atau perubahan itu, sehingga nanti Jawa Barat pun akan meningkat dalam PAD-nya dari segi pajak. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 mampu merealisasikan pajak hingga Rp92 triliun. Namun pada tahun 2020 hanya terrealisasi Rp72 triliun. Dari Jawa Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menilai skema penyaluran subsidi energi ke masyarakat perlu diubah. Salah satunya dengan cara menyalurkan langsung pada masyarakat yang berhak berdasarkan nama dan alamat penerima. Ahmad Najib mengatakan perbedaan data di kementerian terkait mengakibatkan banyak terjadi anomali dan disorientasi sasaran subsidi.
Banyak masyarakat mampu atau berpendapatan tinggi masih mendapatkan subsidi. Sedangkan kelompok masyarakat prasejahtera sering tidak masuk dalam penerima subsidi. Ke depan, subsidi ini betul-betul efektif. Efektif penerimanya, efektif dari sisi anggarannya. Dan tentu ini untuk upaya perbaikan kita supaya tata kelola keuangan itu ke depan lebih baik lagi. Anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib mencontohkan, untuk penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi, tidak didukung regulasi yang jelas dan tegas, seperti kriteria masyarakat yang berhak menggunakan gas 3 kg bersubsidi dan besaran subsidinya. Dimulai dari sisi metode yang diberikan dalam subsidi ini memang perlu ada revisi-revisi. Di antaranya ke depan itu subsidinya sebaiknya tidak diberikan ke dalam bentuk produk, tetapi langsung kepada orang per orang penerima subsidi. Nah, ke depan ini kita juga berharap bahwa tidak ada lagi celah di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi energi. Seperti contoh LPG 3 kg. Untuk tahun 2021, pemerintah menyiapkan anggaran subsidi energi mencapai Rp110,51 triliun. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian Perdagangan memperbaiki dan memaksimalkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait langkanya kedelai dan daging dengan membuat satu data rujukan pangan dalam negeri. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Muhtarudin menilai ada kelemahan koordinasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dalam menentukan ketersediaan pangan dalam negeri. Hal ini disebabkan tidak adanya data tunggal sebagai rujukan bersama terkait ketersediaan dan kebutuhan impor pangan. Koordinasi ini ditingkatkan ke depan. Ya. Single data lah antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Jangan masing-masing punya data, punya asumsi, tahu-tahu tidak nyambung pada pengambilan keputusannya. Sehingga terjadilah kelangkaan. Anggota Komisi 6 DPR RI Helmi meminta sinergi kementerian terkait harus diperbaiki dalam hal ketersediaan pangan dalam negeri. Kementerian terkait harus menurunkan ego sektoral agar kelangkaan pangan dalam negeri tidak terus-menerus terjadi. Tidak boleh mikir sesaat. Harusnya itu udah bisa diselesaikan secara bagus lah kalau antar kementerian ini bisa sinergi, memberi penjelasan tentang stok barang yang ada. Beberapa waktu lalu sempat terjadi kelangkaan bahan pangan, disertai kenaikan harga, diantaranya kedelai, daging sapi, cabai rawit. Mahir dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.